rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Kepala Desa Mekarsari, yaitu Ibu Haja Linda Ekawati, yang baru saja meninggalkan acara ini. Saya doakan semoga beliau diberikan panjang umur, sehat afiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Habib Soleh dan Ustazah Siti Aminah, pengasuh Majlis Matla'ul Anwar, yang mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiat, ilmunya berkah dunia akhirat. Ketua BPD Desa Mekarsari Bapak Dahroni MPD, di Maspol Bapak Subekti, Babinsa Bapak Dedi, Bapak Ustadz Samsudin, Bapak Ketua RW 10 Bapak Haji Zainal Abidin Hasan, Bapak Ketua RT 1 sampai dengan RT 7, tunjuk kakinya mana-mana. Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu RW 010, Ibu Nenek. Hadir Ibu Nenek. Alhamdulillah, ini alhamdulillah. Dan Ketua DKM Masjid dan Musola, dan juga seluruh pengurus DKM Musola Al-Kinayah, yang mudah-mudahan kita doakan semuanya selalu diberikan panjang umur, sehat afiat. Dan juga yang saya hormati Bapak Haji Kasmono dan Ustaz Khalis, semoga semuanya diberikan panjang umur, sehat afiat. Amin. Mudah Ustaz Zainal, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya berada di tengah bapak-bapak, ibu-ibu di siang hari ini berbahagia. Karena apa saya berbahagia? Alam pun menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita adakan di siang hari ini. Enggak hujan, panas juga, paling berapa menit langsung redup. Betul benar? Ini bisa saja disebabkan karena salawat kita kepada Nabi besar Muhammad. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asar salawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, bersalawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Maksudnya apa? Maksudnya sekali bersalawat kepada Nabi, Allah akan melimpahkan 10 rahmatnya untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Perlu gak Pak Bu kita rahmatnya Allah? Sangat perlu dan penting. Kenapa sangat penting? Karena ibadah kita ibadah yang penuh dengan aib dan kurang, penuh kekurangan. Kalau kita mau melihat sholat kita, sholat yang seperti apa yang kita akan persembahkan kepada Allah? Betul benar? Allahu Akbar. Kemana hati apa pikiran kita? Bu, kemana Bu? Utang belum lunas. Makanya dengan perayaan Maulid ini saya doain yang punya utang semoga Allah segera lunasin. Udah lunas, duitnya ada lebihnya.
Kayaknya nggak semangat orang sini kalau bab duit ya. Mudah-mudahan Allah lunasin dengan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad. Amin. Ya Rabbal. Rahmatnya Allah perlu bapak-bapak, ibu-ibu. Sholat kita banyak kurang. Perlu rahmatnya Allah. Puasa kita penuh dengan kurangnya. Ada saya pernah temui satu driver. Tahu driver Pak? Nopir Bu, ibu-ibu di sini ada yang driver nggak? Nggak ada ya. Sekarang tuh taksi-taksi, bis, busway ada yang perempuan juga itu Bu. Emang nih kalau orang perempuan, masya Allah, apa aja bisa. Nih Pak, kita bangga nih sama orang perempuan. Kalau udah mepet, kejepit, apa aja bisa nih ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu ini selalu semuanya dijadikan orang-orang yang soleha. Amin. Driver Pak, dia bilang sama saya, alhamdulillah Ustaz, saya setiap Ramadan puasa sebulan penuh. Kagum saya Pak, alhamdulillah. Sebulan penuh Pak, sebulan penuh. Mas, iya. Iya Ustaz, gimana enggak sebulan sepenuh-penuh Ustaz? Saya puasanya hari pertama dan hari terakhir bulan Ramadan. Benar ini saya nggak ngarang. Ini dari diri saya kaget. Kenapa Anda kok puasa seperti itu? Ustaz, berat puasa jadi driver. Nggak tahan Ustaz. Kalau lapar nggak apa-apa dah Ustaz. Ausnya nggak ketahan. Nauzubillah. Ini umat Nabi. Ini umat Nabi Muhammad. Terus kita yang rajin puasa mula. Apa yang kita andalkan dengan puasa kita? Mungkin kita puasa gibah jalan terus. Bener Bu? Betul apa bener? Enggak. Kalau ibu-ibu pengajian mah enggak begitu Ibu ya. Bener Bu? Ibu-ibu ngaji kesono kesini. Kalau udah penceramahnya Ustazah Halimah Alaidrus mintanya VIP. Ada yang bilang berapa VIP harganya? Betul kan bener? Ustadz bisa tahu begitu Ustadz? Istri saya yang cerita Bu. Makanya nanti insya Allah saya ngundang ibu-ibu nih. Ibu-ibu siap hadir gak? Saya ngundang ibu-ibu di sini tanggal 11 November di Masjid Al-Munawwar, Jakarta Selatan. Insya Allah 11 November hari Senin kami mau mengadakan Maulid Akbar yang insya Allah penceramahnya Ustazah Halimah Alaidrus. Mudah-mudahan ibu bisa hadir ya. Bener nih Bu. Tapi kan disiapin parkirannya Bu. Karena itu hari Senin hari kerja. Rahmatnya Allah perlu dan penting kita raih. Bagaimana tidak penting dan tidak kita raih? Nabi Adam alaihissalam. Bapak kenal Nabi Adam Pak? Kenal Pak? Ibu-ibu kenal Nabi Adam Bu? Bu kenal Nabi Adam Bu? Siapa Nabi Adam Bu? Kakek moyang kita. Tuh saya Betawi ya, mohon maaf ya. Sini ada orang Betawi? Oh banyak. Alhamdulillah. Berarti saya nggak sendirian di sini. Nabi Adam alaihissalam kakek moyang kita Bu. Pak, berarti kita yang hadir di sini nih keluarganya Nabi Adam alaihissalam. Betul benar? Bangga nggak? Bangga lah kita. Ini kita nih anak cucunya seorang Nabi dan Rasul yang bernama Adam alaihissalam. Bangga kita. Kalau kita bangga
kakek moyang kita ini adalah seorang nabi dan rasul, maka sepatutnya, sepantasnya kita jaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Jaga, jangan nggak dijaga. Apa kewajiban kita? Sholat 5 waktu, Pak. Bu, sholat 5 waktu. Di sini sholatnya sampai kagak? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat yang bener, Bu. Bu, Bu, sholat yang bener, Bu. Bener. Ini sholat pakaiannya la haula wala quwata, pakai kaos kaki doang. Ada yang model begitu. Pakaiannya pakaian syar'i, kakinya pakai kaos kaki. Ini perempuan zaman sekarang. Bu, ibu-ibu sholat itu wajib menutup aurat, Bu. Betul bener? Pakai kaos kaki cukup dikatakan nutup aurat? Enggak. Kata siapa nutup aurat? Kenapa tidak cukup dikatakan nutup aurat? Karena lekukan kaki ibu masih kelihatan. Nih saya gambar nih perempuan zaman sekarang. Mau nggak saya gambarin? Kerudungan syar'i, Pak. Bu, kerudungan syar'i. Giliran di bawahnya pakai jeans. Ketat. Saya tanya, yang ketat begitu disebut nutup aurat? Tidak. Ini yang saya harus luruskan ini. Sholat ibu-ibu seperti itu nggak sah, Bu. Pakai tuh yang bener. Kalau ibu-ibu sholat pakai apaan? Sajadah. Pakai mukena. Bener, Bu? Ada yang mukena atas bawah. Ada yang namanya mukena glosor langsung. Ada yang begitu? Nah, itu yang benar. Jangan pakai mukena yang isinya dompetnya segini. Tipis. Itu nggak sah juga tuh. Karena apa? Karena mukena ibu seharusnya yang dikatakan memenuhi syarat tidak terlihat warna kulit. Ini bawa mukena yang dompetnya kecil. Tahu kecil, Bu? Saya bukan bilang kecil lagi, kecil. Saya nanya, ada salah satu ibu-ibu tuh, kenapa harus bawa yang kayak begitu? Apa kata ibu-ibu tersebut? Enak Ustaz, praktis. Enak dibawa kemana-mana, pas dipakai, ya Allah tipisnya, na'udzubillah min zalik, dipakai. Ini kan berarti sholat yang model begini nih, yang jangan dipertahankan, Bu. Makanya alhamdulillah di sini ada Habib Soleh. Ya, beliau tadi bisikin saya bukan Habib Ustaz, nama Habib Soleh. Bapak Ustaz Habib Soleh. Ada pengajiannya, hadir. Di situ ada akan bab sholat, bab wudu, penting kagak? Itu bab sholat aja yang wajibnya tuh yang harus kita perhatiin. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi SAW, perhatiin tuh yang kayak begitu tuh, yang hari-hari kita akan lakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Tuh khusus ibu-ibu, Bu, perbaiki sholat. Pak, perbaiki yang namanya sholat. Banyak gak sunnahnya? Banyak. Lihat di sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sedekap kalau orang kita bilang. Benar, sedekap.
sedekap. Bahasanya sedekap. Bu, Pak, saya mau kasih tahu yang sebenarnya sunnah itu, sunnah sedekap itu Allahu Akbar. Begini, apa begini? Apa begini? Ini saya terang-terangan nih, saya jelasin nih. Ya. Ada kalau kita sholat macam-macam orang. Sedekapnya aja macam-macam. Ada yang begini, nggak tahu nih di sini tuh bolong apa sih. Ada yang begini. Ada. Ada yang begini. Ada yang selonjor begini. Betul. Memang yang namanya sedekap itu sunnah. Saya tak sedekap aja nggak jadi masalah, sunnah. Begini juga apa-apa sunnah. Saya nggak sedekap Ustaz. Allahu Akbar. Bina. Paling yang aneh yang kanan ke kirinya. Ini orang bawa aliran apaan? Saya selama ini diajarin bapak emak saya sedekap. Ini kok selonjor baik? Kan gitu. Saya mau ajarin bapak-bapak, ibu-ibu yang sebenarnya sunnah. Karena nilai kita di hari ini, kita memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Pantas gak kalau saya bahas tentang sholat sunnahnya Nabi? Pantas gak? Supaya ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari maulid ada ilmunya, insya Allah. Amin. Allah sunnahnya nih Pak, Bu, sunnahnya Pak, Bu, bukan begini, akan tetapi lebih seperti ini nih. Bengkok dikit, gak apa-apa ini namanya sun. Allahu Akbar, barnya di sini. Lu kenapa barnya di sini? Allahu Akbar. Ketika sedekap nih, posisi sedekap antara dada dan pusar. Orang di sini punya pusar. Ada yang nggak punya? Kalau yang nggak punya berarti itu jin, Pak. Jin itu nggak punya pusar. Kok Ustaz bisa tahu? Jangan nanya dah, gimana tahunya? Antara dada dengan pusar. Jangan. Saya mau jelasin. Jangan. Ada yang begini, Bu. Ente mau ngapain sholat begitu? Ini kan nungguin orang begini. Yang benar antara dada dengan pusar. Ini posisinya. Tangan. Sekarang tangan nih. Ngepelnya tangan. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Orang sini begitu. Nggak boleh kiri di atas, kanan di. Yang boleh, yang bagus kanan di atas, kiri. Ngepelnya nih Pak, Bu, ngepelnya nih. Ada 3 sunnah. Ngepelnya ada 3 sunnah. Pertama, nih, ya, ini sunnah nih, begini nih. Yang kedua, 3 jari ini di sini. Ini apa jari apa ini? Telunjuk, jari tengah, jari manis. Kelingking ame jempol nih di pergelangan. Nah, bisa nggak?
Gak apa-apa sekalian praktek ini. Ini begini. Ini sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, jempol di pergelangan, 4 tangan. Nah, nih, ini sunnah yang ketiga. Dari 3 sunnah itu, mana yang lebih afdal? Atau 3 sunnah tuh? Dari 3 sunnah itu mana yang lebih afdal? Yang ketiga. Yang ketiga. Afdal dulu. Nah, ini yang paling afdal. Bapak-bapak nggak apa-apa Pak, ibu-ibu nggak apa-apa. Ustaz, saya kalau sholat zuhur saya ngamalin yang begini, boleh? Boleh? Boleh, ini sunnah. Azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar nih asar. Oh ingat tadi tuh pelajaran Ustaz. Saya sedekapnya begini, asar. Boleh. Maghrib, sedekapnya begini, boleh. Jadinya asar maghrib, ya, zuhur asar maghrib, sedekapnya semuanya sunnahnya Nabi Muhammad. Seperti itulah sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kepada cerita Nabi Adam, Pak. Kita cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam, Pak, Bu, kita punya kakek moyang. Ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kita tahu salahnya cuman atuk. Salahnya cuman atuk. Apa salahnya? Apa salah bapak moyang kita, kakek moyang kita? Makan buah khuldi. Di dalam surga makan buah khuldi, Bu. Singkat cerita, Allah keluarkan dari surga. Allah lempar, jatuhin Nabi Adam kemana? Ke dunia nih. Ketika di dunia, Nabi Adam alaihissalam, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon ampun nama Allah selama 40 tahun. Mohon ampun kepada Allah 40 tahun. Dengan bahasa yang begitu sangat indah setiap harinya. Akan tetapi bahasa yang indah, bahasa yang tinggi, mohon ampun dan maafnya Allah nggak openin Nabi Adam. Allah nggak tegur Nabi Adam. Allah nggak ajak bicara Nabi Adam. Allah nggak turunin malaikat Jibril alaihissalam yang menyatakan, wahai Adam, cukup, doamu udah diterima ya Allah, kau sudah diampuni ya Allah. Kagak ditemui ya Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun setelah berbuat salah, Nabi Adam, bapak-bapak, ibu-ibu, kembali berpikir, ini ada apa? Saya sudah 40 tahun ini beristighfar sama Allah, kok Allah nggak openi saya? Nabi Adam diinget-inget lagi. Subhanallah, dikasih petunjuk oleh Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam sebelum dilempar ke bumi masih dalam sorga, Nabi Adam alaihissalam lihat di sekitar sorga itu ada tiang aras. Namanya apa, Bu? Tiang aras. Pak, namanya apa? Tiang aras. Pak, Bu, tiang aras itu dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Tiang aras bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur. Langsung Nabi Adam punya keyakinan bahwa nama Muhammad Rasulullah itu tuh
yang digandengkan dengan nama Allah, pasti kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah Pak, Bu, kita punya Nabi, kita bangga. Apa yang kita banggain? Orangnya belum lahir, namanya udah Allah tulis di tiang arsy. Kerasulannya belum diangkat, tapi pangkatnya udah ditulis oleh Allah Subhanahu. Sallu ala Muhammad. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam langsung ngangkat tangannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang Nabi Adam alaihissalam mohon kepada Allah? Apa kalimatnya? Ya Rabbi, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafartali. Ya Rabbi, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kemuliaan, dengan keagungan, dengan haknya Muhammad Rasulullah, illa ma ghafartali, ampunin saya punya dosa. Pak, Bu, apa yang terjadi Pak, Bu? Ketika Nabi Adam alaihissalam berdoa, disisipkan ada nama Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung ngajak bicara Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Ditanya gak tuh sama Allah? Bagaimana engkau tahu Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Pak, Bu, jangan bapak-bapak, ibu-ibu berpikir begini, loh Ustaz, kok Allah bertanya ya? Bukannya Allah itu maha tahu, Ustaz. Kok jadinya Allah nanya? Maksudnya Allah bertanya bapak-bapak, ibu-ibu untuk taukid, untuk menekankan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang sangat mulia. Paham gak? Pak, Bu, kita nih punya duit 3 miliar di bank. Gak ada yang ngamin kan? Emang malam di sini berarti 3 miliar pada kagak punya. Gak ada yang ngamin kan? Udah, cabut tuh ini. Nih kita punya duit nih banyak di bank. Udah tahu saldo kita segitu banyak. Di bank pakai nanya, saldo saya tinggal berapa ya? Orang bank kira-kira gimana? Melayanin nggak? Melayanin. Nah, nanya, udah tahu duitnya 3M pakai nanya. Berarti orang ini yang bertanya, dia bertanya bukan tidak tahu, tapi memastikan. Paham sampai di sini? Allah bertanya kepada Nabi Adam, bukannya Allah nggak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah memastikan bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat penting diketahui oleh seluruh hambanya Allah Subhanahu. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ya Allah, semenjak engkau ciptakan aku, wahai Allah, aku melihat di tiang arsy engkau tulis di tiang arsy itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah namamu ada nama Muhammad Rasulullah. Dan aku yakin bahwa Muhammad Rasulullah ini adalah kekasihmu, wahai Allah. Apa kata Allah, Pak? Apa kata Allah, Bu? Shadaqta ya Adam. Betul
engkau wahai Adam, bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah kekasihku. Sallu ala Muhammad. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun diampuni dosanya oleh Allah sebab Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihissalam dapat rahmat Allah. Nabi Adam alaihissalam, Pak Bu, kakek moyang kita dapat rahmat Allah disebabkan karena Nabi besar Muhammad. Betullah Allah telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali rahmatan. Pak Bu, rahmatan, Allah bilang rahmatan. Ini kalau dalam bahasa Arab ini masdar, ini rahmatan. Maksudnya artinya apa Ustaz? Sumber kasih sayang Allah. Bukan maknanya kasih sayang biasa, sumber kasih sayang. Berarti betullah Allah bahwa rahmatnya Nabi Muhammad SAW belum orangnya lahir, belum kerasulannya diangkat, rahmatnya sudah bisa merahmati kakek moyangnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Adam alaihis. Apa kata Allah? Ditambahin nama Allah, laula Muhammad ma khalaqtuk. Wahai Adam, seandainya bukan karena Muhammad, aku tak akan menciptakanmu. Sallu ala Muhammad. Makanya kita beruntung nih bapak-bapak, ibu-ibu. Dari setadi kita duduk di sini, kita nyebut nama Nabi Muhammad sekali, dua kali, atau berapa kali? Banyak. Apalagi tadi tuh Mahalul Qiyam, kita sebut nama Nabi Muhammad. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Sekali lagi, sisipin hajatnya, mudah-mudahan dikabul ya Allah. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Dan segala hajat kita diterima ya Allah, amin. Pak, Bu, tapi kita harus tahu bagaimana sholawat yang baik itu. Kok gimana maksudnya Ustaz? Yang pertama Pak, keutamaan orang yang bersolawat. Solawat itu nggak perlu ijazah, nggak perlu. Ada solawat tibil qulub, ada solawat apa lagi? Banyak solawat yang kita tahu, betul. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngamalin solawat nggak perlu ijazah. Tapi kalau ngamalin selain daripada solawat perlu ijazah. Nih seperti ini. Alhamdulillah
Saya dapat ijazah dari guru mulia As-Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Saya dapat ijazah, Bu. Ibu mau nggak duit nggak putus-putus? Iya, siapa yang mau duit putus? Ya, nih saya omongan saya perhatiin, bener, ya, duit nggak putus, ya kan? Maksudnya duit utuh, ya. Tapi kita minta sama Allah, semoga duit yang ada di kantong kita masing-masing saat ini dan akan datang mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Iya. Bu, Pak, duit, harta, dunia. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengijazahkan kepada kami setiap habis sholat zuhur baca La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. 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 Baca setiap habis sholat zuhur 100 kali. Baca berapa? 100 kali. Bu, 100 banyak dikit, Bu? Bu, Pak, 100 banyak sedikit? Benar. Aneh kasih gambaran. Semuanya gak jawab dengan kompak. Khususnya ibu-ibu. Bu, sering pergi ke mall? Ya udah, kalau nggak ke mall nggak apa-apa dah. Ibu-ibu sering pergi ke pasar? Saya tanya yang kompak jawabnya. Duit 100.000 sampai di pasar kecil apa gede? Benar. Kompak. Duit 100.000 ke pasar kecil apa gede? Kecil, gede? Kompak? Kecil. 100.000 kecil. Setuju? Musola Al-Inayah bawa proposal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ini proposal untuk maulid. Ibu-ibu keluarin duit 100.000. Gede apa kecil? Ayo. Saya ini kasih contohnya, nilai ini sama, cepet. Bu, bakal maulid cepet. Bakal maulid cepet. Ngasih ibu-ibu, bapak-bapak perasaannya tuh paling gede apa paling kecil? Saya mah gak percaya. 100.000 tuh udah paling gede banget. Apalagi gocap. Ada yang gocap dia sangka paling gede banget. Untuk nabinya 100.000 dia anggap paling gede. Giliran ke pasar 100.000 paling kecil. Anak katanya cinta sama Nabi. Betul apa benar? Orang di sini apa orang jauh yang begitu? Benar. Orang jauh. Orang sini sisa, alhamdulillah. Nyumbangnya saat 1 juta semuanya. Nah, insya ijazah sholawat tak perlu ijazah. Itu Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah amalin ya. La ilaha illallah al-malikul hakul. Salah satu keutamaannya Allah akan berikan kecukupan untuk dunia kita. Amin.
Amin amin azabil qabr. Nanti dia meninggal dunia aman dari azab kubur. Amin. La ilaha illallah al-malikul. Saya di mana-mana orang-orang kalau nanya sama saya, Ustaz, gimana sih supaya duit saya nggak putus-putus? Ustaz, gimana supaya usaha saya berkembang? Ustaz, gimana tentang bab dunia? Saya selalu ngasih itu. La ilaha illallah al-malikul hakul. Alhamdulillah banyak yang ngerasain berkah. Saya mau nih orang Mekarsari di sini semuanya hidupnya berkah. Yuk bareng ngamalin la ilaha illallah al-malikul. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholawat nggak perlu ijazah, amalin aja. Tapi ada tapinya. Sholawat itu kan ada sholawat, ada salam, betul? Ada sholawat, ada. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bacanya sholat, salamnya salam apa salim? Salam. Salam apa salim? Salam. Ini perlu saya tekenin nih, karena saya dengar kalau orang lagi baca doa, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Orang sholat jadi salim lagi, jadi gimana itu? Kalau sholat salamnya salam, kalau sholli salamnya Salim. Yuk kita buktiin dengan salawat Jibril. Ya, salawat Jibril. Tahu nggak salawat Jibril? Sallallahu alaihi sholat ya. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang sholli, salawat tibil kulub, apal mereka gak? Orang Mekarsari apal gak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wadawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasal karena sholli, jangan salam lagi. Kok apal bisa salim? Teksnya begitu, Ustaz. Padahal itu ilmu, Bu. Itu ilmu, Pak. Sholat, salam. Sholli, paham sampai di sini? Dari semenjak ini saya nggak mau lagi dengar orang yang mimpin doa salah. Sholatnya dengan salamnya, insya sholawat, Bu. Sholawat, Pak, menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu. Tadi tuh sholawat tibil kulub, cakep nggak? Cakep tuh bahasanya. Mintanya ame Allah supaya Allah ngasih kita nih tibil kulub, obat hati. Mohon maaf punten, kita nih hati kita nih banyak penyakit. Kenapa banyak penyakit, Ustaz? Dengki. Ada orang yang dengki di sini? Zaman sekarang ya Allah yang didengkiin keturunannya Nabi. Nauzubillah. Saya minta wasiat pesen sama bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini yang rayain Maulid Nabi Muhammad, jangan ikut-ikutan, ya. Jangan. Nih, kita punya kakek, nenek,
bapak ibu dari dulu pencinta habaib, pencinta mereka keturunannya Nabi, jangan kita benci. Nauzubillah min zalik. Kalau benci kemana? Mau masuk surga yang mana? Surga emang pintunya 8 memang. Mana yang mau dimasukin kalau ngebenci keturunannya Nabi Muhammad? Buang hati dari sifat dengki. Saya begini ngomong begini bukan saya memilih untuk bapak-bapak, ibu-ibu memusuhi mereka. Enggak. Saya enggak. Saya minta jangan ikut-ikutan, itu saja. Dan kita terhadap mereka, kita doain semoga diberikan taufik hidayah. Karena masih saudara kita enggak? Masih. Maulidan enggak? Maulidan. Raja dangdut maulidan enggak? Maulidan saudara kita. Tapi kita minta ya Allah semoga diberikan taufik hidayah Allah. Jangan benci ya. Apalagi penyakit hati, suuzon, berburuk sangka, ghibah, namimah, tajasus, cari kesalahan orang lain, itu penyakit hati. Buang jauh-jauh. Karena kalau ada orang sakit hati, Bu, nih ghibah. Ghibah, tahu Bu ghibah? Bu. Ghibah tahu Bu? Kok Ustaz kok selalu ibu-ibu aja sih Ustaz? Orang laki kagak? Ya emang begitu banyakannya. Zikruka akhakal muslim bima ayyakrahu. Engkau menceritakan tentang orang lain yang kalau orang lain yang Anda ceritakan itu dia bakalan marah. Itu namanya tahu nggak? Tahu nggak? Boncok. Tahu nggak? Anaknya boncok. Kenapa? Oh ya, masa? Iya. Coba dah lihat sono tuh perut anaknya. Gedung. Dia malu-malu tuh nggak keluar. Anaknya boncok. Siapa anaknya yang mana? Perempuannya kan banyak. Ada namanya Yuli. Ada di sini Yuli? Oh, ada. Ini kan cuma cerita doang. Itu ghibah. Ghibah. Jangan. Kalau itu benar terjadi itu ghibah. Itu aib. Udah tutup, jangan diceritain. Ini diceritain. Lakinya siapa lakinya? Ya Allah. Kepo. Ibu. Kepo. Apa sih kepo? Singkatannya sih nggak tahu tuh ini sekarang. Kepoin aja. Ghibah hukumnya orang yang baca salawat bil qulub minta nama Allah supaya hatinya bersih, insya Allah ghibah nggak akan dilakukan. Amin. Ya Rabbal. Ini ngomong-ngomong mendungnya juga saya deg-degan juga ini. Enggak ya, insya Allah ya. Masih jam 11 Bu. Masih jam. Saya ceramah sini sampai jam berapa? Jam 2. Ini tenggorokan saya ini sudahnya kayak ini. Minum. Oh iya, ada minumnya. Saya minum ya. Boleh? Saya wakilkan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya wakilkan kan ya. Semoga juga merasakan minum yang sejuk ini insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bener kok rasanya air. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersolawat amin Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
wa barik alaihi wa ala ali. Allah ame malaikatnya bersalawat, amin. Salat Allah tak mencontohkan salat. Zakat Allah tak mencontohkan zakat. Puasa Allah tak mencontohkan bagaimana puasa zatnya. Tapi perkara sholawat bapak-bapak ibu-ibu Allah contohin. Allah dahulu yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah perintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah dengan sebaik-baiknya salam kepada Nabi besar Muhammad. Sholawat keutamaannya kalau kita baca dengan rasa sombong diterima oleh Allah. Tapi mohon maaf, kalau azan dengan rasa sombong, suara cakep, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ala Madinah ame Mekah. Di hati ada punya sifat sombong. Siapa saya? Suara saya pita emas. Suara bagus. Bapak bagus. Memang keturunan Korik saya. Anda azan, Anda pakai sombong. Itu semuanya zero. Ambil zero. Kosong. Batu amal. Amalnya langsung hancur lebur. Kate dia mengucapkan asma Allah. Solawat pakai sombong. Solawat pakai sombong. Solawat pakai Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bihadil ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baca solawatnya pakai mic. Nih lidahnya punya suaranya bagus. Hatinya sombong, Bu. Hatinya sombong. Siapa saya? Suara merdu. Orang yang mendengarkan selalu terhipnotis. Pakai sombong. Solawat ibu yang ibu pakai sombong diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Gimana kalau ikhlas? Wah, lebih lagi. Inilah keutamaan sholawat ame Nabi. Makanya kalau ada anak-anak kecil baca sholawat di musola jangan diomelin. Baca sholawat sore-sore, ngapain tuh, berisik banget tuh anak-anak. Yarin di sholawat ame Nabinya. Cuman kita kasih aturan,
5 menit sebelum maghrib atau 10 menit sebelum, jangan 30 menit sebelum maghrib. Diatur, semuanya kan bisa diatur nggak? Di musola anak-anak berisik, jangan diomelin, omelin bapaknya. Kenapa saya bilang omelin bapaknya? Mau ngapain anak kecil ke musola? Pak, mau ngapain? Bapaknya di rumah, anaknya disuruh di musola. Sono, sholat di musola. Bapak sama ibunya di rumah. Orang siapa itu yang model begitu? Orang sono, bukan di sini ya, bukan orang di sini, semuanya soleh-soleha. Jadi kalau anak sholat nih, anak belum balik, nggak ada kewajiban untuk sholat. Betul benar. Ustadz kan saya ngajarin dia agar bisa terbiasa ke masjid musola. Bagus, tapi jangan dilepas. Tahu diri kalau dilepas anak-anak. La ilallah. Imamnya cakep bacanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru dok. Pak, baru dok tuh kelakuan bapak-bapak dan anak bapak-bapak begitu tuh, Bu. Imam waladdallin. Amin. Ya Allah. Ada nama di Duren 3, ada namanya Amin Tomple. Enggak, ini saya nggak ngarang. Amin Tomple. Itu saya kaget, lagi saya ngimamin itu di Duren 3. Waladdallin. Amin Tomple. Nih. Itu Amin Tomple itu emang sepupuan sama saya, Pak. Anak-anak nyebutnya Amin Tomple. Bener sih, nunnya udah habis, waladdallin. Aminnya bener, kenapa harus tomple? Ini anak-anak nih kerjaannya. Lagi baca apalannya pas banget. Imam surat Al-Kautsar, dia nyaring surat Al-Kautsar juga. Tuh anak bapak sama anak ibu tuh kalau di musola begitu tuh, kalau mau tahu, Bu. Bu, kalau mau tahu tuh kelakuan anak ibu begitu tuh. Sholat tarawih, jajar, cakep nggak? Cakep, bocah semuanya. Ngapain di bisa? Ngapain di barisan? Main jatuh-jatuhan. Nih, saya kasih tahu nih anak-anak ibu-ibu tuh kalau di masjid musola. Betul nggak, Pak? Saya bilang. Kemana bapaknya? Anaknya disuruh ke musola, ke masjid, bikin berisik. Boleh, Pak, boleh, Bu, ajak ke musola, ke masjid boleh, tapi harus sama bapaknya. Jangan dititipin sama suami orang. Mas, supaya tidak terjadi kerusuhan di masjid karena suami saya belum pulang dari kerja, bersediakah Mas untuk menjadi bapaknya untuk sementara? Mau aja, giliran bilang begini mau, saya terima dan wakilkan lagi. Ya, kalau bapaknya belum pulang kerja, udah. Jangan emaknya bilang, Dek, nggak denger tuh azan, Dek. Dia mah anakku loh, semangat kayak sarung di sini, di dalam dilari. Diingat dia di apaan, di musola, di masjid, mau bercanda. Tuh bocah, wajar nggak bocah pikirannya bercanda? Namanya bocah. Yang enggak lebih apa masuk akal kan bapak-bapaknya bercanda. Ada juga ya, ada juga begitu ya. Ada ya. Masa ah? Saya selama ini di depan nggak di imam, jadi nggak tahu kita.
Ada juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa Pak, itu seperti itu. Jangan pengurus musola masjid ngomelin. Diomelin bapaknya. Lu kemana gak punya otak? Anak nih inti kemusolain, inti tahu anak inti bercanda. Kalau Anda ngomelin anaknya, takutnya tuh anak jadinya apa? Nggak mau datang lagi ke musola, ke masjid. Ngapain saya ke musola? Tahu nggak, dulu 20 tahun yang lalu ada satu musola, saya di situ bercanda, saya digampar. Gamparannya yang diingat sama dia. Nah, namanya bocah. Bocah ngelakuin kesalahan, wajar. Yang dia omelin jangan dia, bapak memaknya omelin. Ya Bu ya. Jadi saya mohon sama ibu-ibu khususnya, sama bapak-bapak umumnya, kalau mau anaknya ke musola ke masjid dibimbing supaya enggak gaduh, kagak rusuh. Setuju? Setuju? Jam 11:20. Zohor jam 12 kurang seperempat. Bener? Oh no, nasi masih banyak. Kalau saya lanjutkan, saya khawatir nasi jadi rengginang. Karena dari subuh itu saya yakin. Hah? Iya kan? Ini semuanya pada lapar nggak? Lapar udah makan tuh, jangan itu nabe. Saya mau udahan nih. Pak, Bu, itulah ajaran Islam, selalu rahmatan. Terakhir, saya mau memberikan kepada Bapak Ibu-ibu, karena ajaran Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Saya mohon jangan ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu bakar makhluknya Allah. Kita nih Pak, Bu, di rumah ada tikus got. Ada nggak di rumah begitu? Butak. Tengah malam. Enak begitu? Kagak enak. Tikus si gendut. Buntutnya panjang. Kerjaannya nolong. Ini saya bicara tikus got, bukan tikus yang ono, bukan. Ini tikus beli jebakan, yang apa itu, yang besi, taruh makanan di tengah, betul. Tikus masuk, jepret. Besok subuh kita lihat, nah ini dia biangnya nih, yang nyuriin makanan saya terus nih, enggak? Bawa dodol diangkut. Makanan apa aja diangkut nih, dia nih orangnya. Saking kesel, bawa minyak tanah. Ada nggak minyak tanah di sini? Udah nggak ada ya. Saya bicara dulu dah nih ya. Ya pakai minyak. Dimandiin pakai minyak tanah. Mandinya pakai minyak. Udah pakai minyak tanah, korek sedia. Bus. Itu tikus kuprak, ngampus. Syukurin. Kita banget gak tuh? Tuh ngaku lagi. Pak, hukumnya haram. Hukumnya karena apa? Karena yang berhak menyiksa makhluk dengan api itu hanya Allah. Yang menyiksa makhluk dengan api itu yang berhak hanya satu, Allah. Semut merah di rumah, gigit gato bentol, pakai korek gas. Ini apa?
Semut merah ini lagi di tembok nih, pakai korek gas. Tas. Oh mati lu, mati. Pak, hukumnya haram. Karena yang berhak menyiksa makhluk pakai api hanya Anda racunin halal. Ada nggak sekarang racun semut? Banyak. Banyak kan? Kalau racun yang lainnya ada juga kan? Ya, racunin nggak apa-apa, jangan diseksa pakai api, haram hukumnya. Karena apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai rahmat untuk semua makhluk. Nyamuk makhluk kan? Makhluk. Jangan dibakar. Pakai apaan? Pakai apaan? Ini saya bicara bakar. Nyamuk dibakar pakai apaan? Obat nyamuk, asap. Pakai apa? Raket. Surin. Hapus. La ilaha illallah Muhammadur. Karena Nabi kita rahmatan lil alamin, kita umatnya pun rahmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semoga Allah merahmati keluarga kita. Semoga Allah merahmati sekampung Mekarsari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan dengan maulid ini bertambah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh anak-anak kita dijadikan anak yang solihin solihat. Amin. Ya Rabbal. Mau nggak saya kasih doa Pak, Bu? Mau. Tapi diamalin ya. Tadi la ilaha illallah al-malikul. Sekarang doa ini yang terakhir. Karena saya sangat sangat sedih sama anak-anak zaman sekarang. Kalau saya sebelum subuh jalan tuh dari rumah, dari pasar minggu kemarin, saya ngeliat anak-anak muda yang laki, yang cewek ada tuh di pinggir-pinggir jalan. Sedih saya. Kemana itu bapak memangnya nggak dicari? Jangan-jangan bukan orang sini kan? Sini orang sini semuanya anaknya soleh-soleha. Saya mau kasih ijazah. Saya pernah ke pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun Bangil, yang disebut dengan Dalwa. Ya, Ibu, Bapak kalau memasukin pesantren Dalwa itu bagus itu ya. Karena apa saya bilang bagus? Di depan, di dalamnya ada mall, ya, ada kafe, udah lengkap udah. Sekarang ada taman safarinya. Pesantren ada taman safari. Mau di Dalwa. Jadi anak-anak enggak boring gitu ya. Saya berbicara sama Ustadz Ismail bin Yakub, Ustadz Ismail Yakub. Beliau tangan kanannya Abu Habib Hasan. Beliau berkata, Ustadz, Ane pernah nanya sama almarhum Abu Habib Hasan Baharun. Habib, saya sampai sekarang heran. Kenapa saya melihat anak para Habib itu memang dulunya bandel, tapi kok kalau udah gede pada bagus-bagus ya. Habib itu Bu, kalau lagi kecil gelidik, tahu gelidik? Tapi gedenya jadi orang alim, jadi orang sukses. Itu kebanyakan habaib. Nanya ini ya Ustadz Ismail, apa sih amalannya Beb? Kok bisa begitu? Nih saya kasih tahu. Kata Habib Hasan bin Ahmad Baharun, para habaib itu semuanya ngamalin doa ini. Dan ketika baca doa ini, anak-anaknya benar-benar jadi soleh-soleha. Bapak-bapak, ibu-ibu mau? Mau benar?
Perlu nggak saya baca di sini? Apa bapak-bapak ibu-ibu mau ke rumah minta? Kejauhan Ustaz. Nih Bu, doanya. Doanya nih yang saya dikasih yang Ustaz Ismail ya. Redaksi doanya yang saya bilang redaksi soal doanya. Mungkin kalau doanya banyak sekali redaksinya, tapi saya baca doa ini redaksinya dari yang beliau dari Habib Hasan bin Ahmad Bahagia. Allahumma barik lana. Doa apaan tuh? Hah? Doa mau makan ya? Berarti ini kan satu kode ya, bahwa ustadznya lapar. Allahumma barik lana fi auladina warzuqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Maaf saya ada yang saya kelewat. Allahumma barik lana fi auladina wala tadarrahum warzuqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dan di dalam anak-anak kami, dan janganlah mereka Engkau jadikan madarat, dan anugerahkanlah kepada mereka untuk taat kepadamu. Anugerahkan pula kepada kami mereka taat kepada kami. Mau ngamalin? Mau? Insya Allah anak-anak kita akan jadi anak yang solehin solehat. Itu aja doanya terus dibaca. Insya Allah anak kita akan jadi anak yang berkah dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Terakhir saya mau ngasih ngasih pengumuman kepada bapak-bapak ibu-ibu. Ini dalam rangka saya cetak. Saya ada cetak doa zikir jalalah. Saya dapat zikir jalalah ini ijazah dari Al-Habib Quraisy bin Qasim Baharun yang punya pesantren di Kuningan As-Sidqu. Ini zikir jalalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan zikir jalalah ini dari Habib Abu Bakar Gresik ya. Dan ini kalau diamalin setiap hari, insya Allah kita husnul khotimah. Dan dari Habib Abu Bakar Gresik menyarankan ini amalan jangan saja dibaca, akan tetapi dipajang di rumah. Saya tekankan ini jangan diamalkan doang, dibaca, tapi dipajang. Insya Allah yang majang zikir ini rumahnya akan jauh dari bala dan musibah. Ini dalam taraf proses pencetakan. Insya Allah kalau misalnya udah jadi saya kabarin ya. Bapak-bapak ibu-ibu mau? Insya Allah dengan zikir ini, memang ini zikir diperintahkan oleh Habib Abu Bakar Gresik, dan orang-orang yang udah mengijazahkan disuruh disebarluaskan. Supaya apa? Supaya umat Islam wafatnya husnul khotimah. Kenapa ada zikir itu? Karena Nabi Muhammad SAW pernah ada suatu syekh besar mimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Kata syekh ini, ya Rasulullah, kenapa engkau sedih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku sedih. Di hari ini ada 1.500 umatku meninggal dunia. Dari 1.500 umatku yang meninggal dunia, hanya 9 orang yang wafat dalam husnul khotimah. Ada 9 orang yang hanya wafat husnul. Sedih Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW menganjurkan amalan itu diamalkan. Menganjurkan bahwa amalan itu pun diletakkan di rumah orang-orang Islam yang akan dijauhkan dari bala dan musibah. Doain, saya lagi nyetak, mudah-mudahan kita bisa sebarin.
manfaat untuk umatnya Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini semuanya diterima oleh Allah, diberikan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Acara ini dapat mengikat kita, rasa cinta kita, menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin Salim, mudahan doa-doa yang beliau panjatkan ketika beliau masih hidup kita baca di hari ini, mudah-mudahan berkahnya sampai kita berkenan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'aziman sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasiral jud, ya wasi'al 'ata wa ya khafiyal lutuf, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin warda 'anil sahaba ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazali zalika ahla. Ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir. Ataysir asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir. Hajatuna kasir, hajatuna kathir, hajatuna kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka, nakhafu man yakhafu minka, nakhafu man la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi'aynika allati la tanam waqnufna fi kanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina la nahlik wa anta sigatuna wa rajauna birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qulu jami'an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.